Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kris Ganggalapari di acara navigasi narasi visual gagasan dan inspirasi. Pada hari ini dan malam ini ada kesempatan kita mendatangkan bintang tamu yang membahas tentang dalam dunia perpolitikan, karena di saat ini sedang hangat-hangatnya masalah-masalah pilkada. Pertama, mungkin bintang tamu kita datang dari Abang Tatul, Bawaslu ya Bang ya? Siap. Oke Bang Tatul, yang satu lagi mungkin perwakilan dari tokoh masyarakat juga, Ansor, PCNU, salah satu organisasi yang juga terbesar di Indonesia. Halo Bung. Selamat malam, Bung. Ini panggilannya Bung apa Gus? Gus lah. Oh Gus ya, oke. Yang kerennya Kerennya Gus Kalau ya. Bung nanti Gus ya, bungkus ya. Oke, gini Bang, dalam suasana perhelatan pilkada kali ini, kita membahas bahwasanya kemarin kita sudah mendatangkan juga kapal yang membawa demokrasi di Indonesia, salah satunya KPU. Dan sekarang sudah gilirannya adalah Bawaslu, yang juga tonggak dalam perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Tentu Bawaslu adalah lembaga independen yang mengawasi para penyelenggara pemilu, Bang ya. Mungkin teman-teman, saya main langsung saja dalam pertanyaan kali ini karena cukup menarik pembahasan malam ini tentang pengawasan penyelenggara pemilu yang diawasi oleh Bawaslu. Baik, mungkin pertanyaan pertama bisa kita lemparkan kepada Bang Tatul. Untuk Bawaslu ini Bang, sejauh mana kesiapan Bawaslu di pilkada kali ini? Karena pilkada saja belum dimulai, pendaftaran saja belum dimulai, medsos sudah panas ini Bang. Siap. Nah, jadi mungkin Abang bisa menjabarkan sedikit lah. Baik, kalau untuk persiapan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dalam konteks pengawasan pemilihan tahun 2024 sudah siap. Kenapa? Karena PKPU 2 tahun 2023 itu sudah keluar tentang tahapan pemilihan untuk 2024. Di mana untuk saat ini tahapannya baru sampai di pemutaran data pemilih, yang pada hari ini di seluruh kecamatan di Kabupaten Sunjung itu sudah melakukan pleno untuk daftar pemilih perbaikan. Setelah itu nanti diplenokan di tingkat kabupaten. Setelah itu tanggal bulan Agustus ini akan dilakukan pengumuman untuk pendaftaran calon pemilihan kepala daerah. Yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 22 sampai dengan 24. Proses Itu pendaftaran ya? belum pengumuman. Pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Nah, disitulah di tahapan pemilihan, di tahapan pemutaran data pemilih itu Bawaslu sudah mengawasi tahapan itu. Karena itu hal yang paling krusial di dalam pemilihan. Karena data pemilih kalau tidak konkret, itu nanti akan bermasalah di dalam banyak hal. Salah satu contoh logistik. Yang kedua partisipasi pemilih. Karena dari periode ke periode, pemutaran data pemilih ini kebanyakan kan sering ada permasalahannya, walaupun tidak banyak, tapi ada permasalahan. Kadang-kadang di Mahkamah Konstitusi yang sering dipermasalahkan Sabar, jangan sampai ke MK dulu, jangan, Pak, jangan cepet Pak, oke ya, oke. Karena tadi ada yang menarik, berbicara masalah data pemilih, oke ya. Kami juga menghimpun nih data dari 2023 ke 2024. Itu DPT sebanyak 172.882 ya. itu untuk DPT pemilu. Itu DPT pemilu. Ya, nanti kan dia akan berubah. Untuk DPT pemilihan dia akan berubah. Oke. Dia akan berubah, bisa naik bisa turun. Tergantung dari pemutaran data pemilih yang dilakukan oleh KPU hari ini. Ya, dia bisa naik bisa turun. Berarti untuk sekarang belum Oh, berarti belum dia nanti fix ya? ditetapkan itu di bulan September kalau saya nggak salah. 24 September. berarti di tanggal berapa? 24 atau 27 September ditetapkan. Baru dapat data Baru fix-nya. fix-nya. Sekarang kan baru nanti kan ini kan baru dimutakhirkan oleh KPU. Oke. Berarti masih dalam tahapan penjaringan ke bawah, apakah bisa berkurang atau bertambah? Iya. Oke ya. Ya kan dibersihkan data ini. Karena memang yang dimutahirkan data pemilih untuk 2024 untuk pemilihan ini adalah yang pertama
ada pemilih pemula. Oke. Yang kedua, daftar pemilih khusus pada pemilu tahun 2024. Iya. Yang kedua, DPTB. DPTB ini apakah memang yang memang baru dari luar atau memang yang di TPS, orang yang di TPS itu. Karena untuk pemilihan kepala daerah itu ada perbedaan. Karena untuk yang memilih adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih itu di Kabupaten Kabupaten Sunyu yang akan dimutakhirnya. Karena kan ini kan sinkronisasi data yang telah dilakukan oleh KPU, diklaster oleh KPU, diturunkan ke masing-masing kecamatan dan kecamatan ke nagari nanti yang dilakukan oleh Pantarli. Pencocokan penelitiannya dilakukan oleh Pantarli. Dan itu diawasi oleh PKD di masing-masing nagari. Oke. Nah gini Bang, karena berkemungkinan apakah DPT itu bertambah atau berkurang, rasanya saya agak lebih seperti apa begitu. Tapi penilaian saya, ini secara pribadi ya, itu mungkin bisa saja bertambah. Karena apa? Karena ini pilkada eksekutif dengan legislatif itu berbeda. Ya, itu selalu berbeda. Iya, yang datang ke TPS pasti beda, Pak. Atmosfernya itu beda secara demokrasi. Oke ya? Clear? Oke, siap. Nah, selanjutnya Bang, pertanyaan kita. Sabar dulu. Oke ya? Oke, kita masih di Bawaslu. Pertanyaan berikutnya. Ini tidak jauh dari antisipasi, Bang. Dikarenakan kita masih banyak pemilih yang memang belum tentu dengan pelanggaran-pelanggaran dini. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Bagaimana cara antisipasi pelanggaran pemilu terhadap masyarakat umum dulu? Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Karena begini, banyak orang yang tidak tahu. Sedikit dapat hadiah, sedikit dapat amplop. Karena kan tanda kutip biasanya ada yang menyatakan money politik lah, politik praktis lah, atau seperti apa itu. Mungkin bisa Abang jabarkan kepada masyarakat banyak di sini, Bang. Baik, antisipasi untuk Bawaslu. Ada daftar inventarisir masalah terhadap proses pemilihan yang dilakukan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh KPU untuk penyelenggaraan pemilu pemilihan tahun 2024 ini. Karena memang Bawaslu untuk hari ini belum mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan. Biasanya dikeluarkan. Kita masih menunggu itu. Kenapa kok Belum, karena memang kita kan di bawah nih. Biasanya dikeluarkan. Kalau untuk 2020 itu tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Sumatera Utara 3 besar. Oke. Masuk 3 besar. Masuk 3 besar. Si Junjung ini. Kalau si Junjung ini masuk 10 besar lah kalau nggak salah. Oke, masuk 10 besar ya. Dan berarti itu cukup rawan. Oke. Dan rawan, dan itu terbukti karena dari hasil pengawasan dan proses penanganan pelanggaran pada tahun 2019 itu banyak. 2019, yang pertama ya. netralitas ASN. Yang kedua administrasi, yang ketiga undang-undang lainnya, yang keempat pidananya tidak naik, tapi ada yang melapor tentang pidana karena memang tidak terpenuhi unsurnya daripada pidana. Pemilihan tahun 2020 kemarin. Set. Dan Bawaslu untuk hari ini itu kan sudah mengantisipasi. Yang pertama mensosialisasikan. Dan itu sosialisasinya sampai ke nagari melalui kawan-kawan dari PKD. Dan metode yang disampaikan adalah metode penyampaian langsung. Ada yang metodenya berbentuk rakor-rakor. Ada yang bentuknya menemui para tokoh. Dan memang untuk kita ketahui secara bersama-sama dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan, tingkat atensi masyarakat terhadap proses pelanggaran pemilihan ataupun pemilu itu memang masih kurang. Terhadap peserta pemilihan ataupun pemilu itu pun masih kurang. Terhadap peserta. Terhadap yang peserta itu orang-orang yang mempunyai pendidikan hebat loh, Pak. Ya, bermacam-macam. Klasternya kan bermacam-macam masalahnya. Karena kalau kita bahas itu lebih ke etika, Pak. Sebenarnya. Karena ya biasalah kalau dalam bidang perpolitikan itu ada hal-hal menarik yang harus kita. Siap. Oke. Paham. Untuk teman-teman, ada satu buah catatan saya tadi dari 2019, tindak pidana yang tidak naik dan beberapa lainnya. Ya. Sekarang saya lemparkan kepada NU, Ansor. Saya tidak mau bertanya apa-apa, Pak. Tapi saya hanya bertanya pendapat Bapak. Nah, dari sepanjang penjabaran yang dijabarkan oleh Bawaslu, apa sih pendapat
Gus Lur hari ini atau malam ini? Terima kasih, Bung. Mungkin dari penjabaran dari Bawaslu, dari Kanda kita, Agus Riatatul menyampaikan banyaknya tadi persoalan, apalagi dengan dari tahun ke tahun persoalan itu pasti ada. Kemudian dalam peningkatannya pun kita termasuk rawan. Iya. Dari segi 10 besar. 10 besar tadi ya. Oke ya, 10 besar, 10 Pak. besar ini apalagi dengan kondusivitas ya, memang Pak, kalau ranking juara kelas 10 besar itu orang tua udah sayang, Pak. udah Nah, sayang. ini kalau rawannya dalam pemilu itu berbahaya loh, Pak. kita bertanya lah Bawaslu, Oke. seberapa besar kekuatan Bawaslu dalam menindaklanjuti itu? Lemah atau kuat? Lemah atau kuat itu tergantung pribadi beliau kan. Oke. Bukan pribadi, Pak, lembaga. Oke ya. Oke. Kalau pribadi nanti salah kaprah. Iya. Jadi artinya dengan kondisi itu kita ingin tahu juga kekuatan Bawaslu dalam menangani kondusivitas dini sejak dini sampai setelah pemilu. Itu harus ada ranknya. Oke. Harus jelas juga. Oke. Berarti Dari nagari, kekuatan di nagari sampai kepada di kecamatan. Itu kan persoalan pilkada bukan hanya berkutik kepada pemilih, tapi bagaimana penyelenggara. penyelenggaranya juga. Oke. Nah, di sini kita harus tahu juga pendapat dari Bawaslu supaya kami selaku masyarakat yang mungkin bisa menyampaikan juga dan bisa juga menolong dari lembaga penyelenggara untuk menyampaikan ke masyarakat. Berarti garis selalu besar ormas ya. Oke ya. Berarti garis besar dari pertanyaan Gus tadi itu. Kesiapan Bawaslu itu mulai dari tahapan apa sampai pengakhirannya seperti apa. Nah, ini kan apalagi abang kita Tatul ini udah 3 periode dalam kata kutip ya. Iya, tanda kutip atau seperti apa kutip-kutipan. Dikutip-kutip. Sebelum ada di masa amandemen ini loh. Oke. Siap. Permanen gitu Iya, ya. iya. Karena beliau juga selaku, kalau saya bilang beliau adalah pelaku sejarah tonggaknya demokrasi di Kabupaten Sejunjung. Artinya paham betul lah persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sejunjung. Oke. Termasuk dalam kekuatan tadi. Oke. Nah, itu. Oke, Gus, tahan dulu, Gus. Berarti kita lempar kembali itu kepada Bang Tatul. Bang Tatul, garis besarnya adalah dari awalnya seperti apa Bawaslu itu mulai dan pengakhirannya itu seperti apa, Bang, Bawaslu itu. Karena kan banyak yang ambigu. Tadi contoh di media sosial orang sudah mulai perang si nganu gitu kan. Nah, itu apakah sudah masuk ke ranah Bawaslu atau belum? Nah, itu harus kita bahas itu, Bang. Tolong sedikit dijelaskan. Sedikit apa banyak? Oke. Masih. Banyak. Kalau sedikit, Oke ya. Mungkin benar nonton. tergantung. Oke. Ayo minum dulu. Boleh. Ayo, Bang. Oke, kalau untuk kesiapan Bawaslu, di dalam proses pengawasan pemilihan ataupun pemilu itu dimulai dari tahapan kapan itu dimulai. Oke. Kalau sebelum tahapan itu belum ada Bawaslu mengawasi. Sebentar, berarti dari mulai pendaftaran? Bukan. Jauh Tahapan penyelenggaraan pemilihan. Oke. Ada tahapan itu persiapan. Oke. Ada pelaksanaan. Oke, kalau persiapan itu adalah pembuatan daripada peraturan perundang-undangan. Oke. Atau dalam proses penganggaran. Oke, di dalam pelaksanaan itu dimulai dengan pengutarayan data pemilih sampai dengan proses penetapan calon terpilih. Dan itu Bawaslu itu mengawasi per tahapan. Kalau ada pelanggaran di situ, maka disitulah yang bisa ditindak dan dilakukan dan wajib dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu. Nah, ini Oke, apa yang disampaikan oleh Gagap dan kawan-kawan yang lainnya, saya maklum bahwa apa yang terjadi di media sosial hari ini, gonjang-ganjing yang terjadi di media sosial hari ini, itu belum masuk ke ranah Bawaslu. Kenapa? Karena yang diawasi oleh Bawaslu itu adalah masalah kampanye. Tahapan kampanye itu dilakukan adalah 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon. 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Oke. Nah, setelah itu tanggal 22 September kalau nggak salah ditetapkan sebagai calon, maka tanggal 23, 24, 25 itu sudah start. Dan di situ mulai ranknya. Bawaslu mengawasi tahapan kampanye.
sampai dengan tahapan tanggal 25 November 24 26 27 28 itu mengawasi tahapan hari tenang. Oke, hari tenang. Hari tenang Sabtu dengan 27 November itu hari H. Proses pungut hitung. Nah, dan setelah itu dilakukan rekap, setelah itu baru dilakukan penetapan calon terpilih. Itu jika tidak masuk ke dalam ranah perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, dan kalau inti tahapan itu, kapan Bawaslu mengawasi? Itu tahapan, kapan Bawaslu mengawasi adalah berdasarkan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU. Artinya Mulai dari daftar pemilih dong. mulai dari pemutaran data. Jadi mulai ke bawah, apakah penambahan DPT atau tidak itu sudah mulai tahapan. Itu sudah harusnya kerja harus Bawaslu. diawasi, kan? Oh, harus diawasi. Mana tahu orang Terkadang kan kalau begini kan, orang meninggal bisa jadi hidup kan? oh bisa jadi. Bisa jadi. Jangankan itu. Ini orang meninggal bisa jadi hidup kan? Nggak tahu. Ini intinya. Oke ya. Berarti bisa vampir lah ya. Suara vampir ya. Oke. Oke, dari Kejadian, Pak. Jadi begini ya. Sekali lagi kalau kita lihat, Abang tadi berbicara tentang pidana. Di 2019 kan ada pidananya, namun tidak jalan. Nah, kan seperti itu. Tapi nanti next kita akan bahas yang itu. Untuk Gus Lur dulu. Kini isu-isunya si Junjung itu ada 2 pasang. isu-isu ya. Isu-isunya ada 2 Pasti ya. pasang. Wah, ini pemainnya kalau kita lihat Bang, monster semua ini. Nggak permain ramah ini Bang. Ini senggol bacok bisa dibuatnya ini. Saya yakin itu raksasa. Tahan ya. Oke. Apa yang Gus harapkan pemilu kali ini dan seperti apa? Sedikit apakah, sedikit bagaimanakah? Oke. Wah, terima kasih Bung. Ini menyangkut tentang kontestasinya. Oh iya, oke ya. Terhadap peserta. Ya, tapi kita kaitkan dulu dengan Bawaslu. Jangan Oke. lupa ada Bawaslunya, Ada Pak. Bawaslunya. Oke ya. Dengan kondisi hari ini kita berharap nih selaku organisasi kepemudaan dan selaku masyarakat. Ini pemilihan kepala daerah. Kepala daerah otomatis pemimpin dari semua masyarakat Kabupaten Sejunjung. Oke. Secara tidak langsung di dalam pemilihan ini, di dalam pemilihan kepala daerah ini, peserta hendaknya melihatkan contoh yang baik. Jangan sampai karena dua ibarat ring, ini duel ya bahasanya kan, ibarat ring gitu kan, duel bertarung gitu kan. Memang boleh. Namun lihatkan humanisnya terhadap bagaimana politik di Kabupaten Sejunjung yang humanis. Bukan hanya presisi aja yang humanis kan, tetapi di dalam kontestasi pilkada ini harus humanis juga. Pak, Bapak bilang humanis, tapi di sosial media orang udah senggol bacok, Pak. Oh, gitu. Kalau kita lihat Bawaslu juga nggak bisa berkutik, Pak. Akan ada kekecewaan. Dalam penjabaran dari Kekanda kita, persoalan penguasaan di media sosial itu mungkin belum bisa Bawaslu dalam tanda kutip tadi untuk dia belum bisa menyentuh karena kan setiap menyentuh. apa yang disentuh itu harus ada undang-undang Ada atau undang peraturannya. yang mengaturnya kan. Nah, jadi ini persoalan bagaimana organisasi kemasyarakatan dalam menindaklanjuti dan memberikan pencerahan juga terhadap masyarakat tentang pemilu yang ramah juga. Pemilu ramah dan pemilu berencana, pemilu aman dan damai. Nah, ini partisipasi masyarakat ini perlu. Pak, ini pemainnya raksasa loh, Pak. Betul, raksasa. Korea semua loh, Pak. Bapak harus tahu itu. Namun dengan kondisi ini penyelenggara, tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu tahu ini tujuannya adalah golnya adalah untuk Sejunjung. Bapak coba bilanglah sama Bawaslu. Bawaslu boleh bertanya juga boleh. Ini sejauh mana Bawaslu dalam mensosialisasikan nih Kekanda terhadap ya tadi tuh menjaga antisipasi dini
tentang terjadinya pelanggaran pertama. Amplop. Jangan amplop dulu. Amplop itu namanya politik, itu persoalan. Oke. Karena kan itu bagian beliau mengamankan. Partisipasi masyarakat ini kan sosialisasi dari bawah dulu. Iya. Ada kan? Terhadap bagaimana politik pilkada yang ada di Kabupaten Sujung ini ya damai, baru Oke. sana lagi. Kita yakin Nah. karena mereka itu adalah orang-orang pintar, orang-orang yang penuh etika dan sopan santun. Adalah orang-orang yang penyayang terhadap masyarakat. Ya. Kita berharap bahwa Itu harapan kami ya. Bawaslu maupun KPU adalah tonggak lahirnya demokrasi yang hebat, baik itu di Indonesia, tingkat kabupaten juga, kabupaten kota tentunya. Mungkin Bang, kita dapat sponsor iklan sedikit. Cuman boleh dipanasi lah ya. Dari Bawaslu mungkin juga bisa pasang Bang, karena kita YouTube kita masih baru. KPU juga memasang iklan nih di tempat kita. Di bawah ini. Iya, di bawah ini mungkin teman-teman. Oke ya, peace ya. Silakan dilihat dulu iklannya. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Tadi sedikit iklan dari KPU, dari Bawaslu-nya kapan? Oke ya, Ya, Bang. Biasa. tergantung ketuanya. Guys, Nah. ada yang beda, ada yang datang. Ah. Nah, Enggak pakai pepatah loh. oh jangan Pak, saya nggak bisa pantun, saya nggak seperti Bapak itulah. Ada yang baru datang juga jadi bintang tamu, dan mungkin juga perdana tayang di podcast kita, karena podcast kita baru 2 episode, makanya baru 2. Nah, perkenalkan, beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Sijunjung. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Mungkin sedikit telat tadi karena beliau mungkin ada halangan. Beliau adalah Ketua PCNU dan sekarang ada 2 NU, 1 Ansor, 1 Ketua NU-nya. Ini bisa jadi Bawaslu kena keroyok ini. Saya hanya lempar-lempar pertanyaan, Pak. Ora apa-apa. Orang popo siap ya. Gua mental aja. Oke ya. Tadi kita sudah mulai ini Buya. Buya Febrialdi. Itu tentang sejauh mana kesiapan Bawaslu, langkah-langkah Bawaslu dan antisipasi pelanggaran. Tentu juga sudah dikeluarkan dan dipaparkan oleh Bang Tatul dan juga Bang Guslur. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan sedikit mendadak. Bagi PCNU karena hanya 2 pasang. Ini pertanyaannya tadi sudah hampir sama juga, tapi boleh dong ya kita minta karena setiap orang itu beda pandangan Pak, nggak pernah sama itu. Iya. Oke ya. Pasti inginnya baik juga. Oke. Ya, bagi PCNU karena berkemungkinan 2 pasang, tapi tidak tertutup ada pasang-pasangan lainnya Pak ya. Ada 2 pasang calon kandidat besar dan itu cukup monster gitu. Nah, seperti apa pemilu yang diharapkan oleh PCNU? Karena kita kan melihat nih di sosial media sudah saling serang ini antara satu dan yang lainnya. Iya kan? Nah, apa harapan dari PCNU ini sekarang? Kita minta dikaitkan dulu dengan Bawaslu dan KPU. Oke, Bu ya? Bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya karena baru datang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru datang sudah diberikan Sebuah pertanyaan. Oke. Nah, jadi kita agak cair dulu lah. Oke. Kalau mau cair Minum dulu. Minum dulu. Pak, ada Teh telur. tahu, ada teh telur, Ya. ada minum putihnya. Kalau agak pedas, Nah, ini sekarang makan cabai Bapak. rawit. Ya. Boleh dong, Bu ya. Promosinya juga telur buatan siapa itu? Oh, turis. Masa itu? Oke ya. Boleh Bu ya, sambil karena kita di sini adalah palantanya orang Lansek Mani ya. Tempat kita memberikan gagasan dan inspirasi bagi seluruh orang yang melihat. Baik di belahan dunia. Sebelumnya kami dari PCNU Kabupaten Sujung mengucapkan terima kasih telah mengundang kita ke sini. Bergabung ini pertama kali ya. Dan ini bahannya agak berat juga kayaknya. Baru duduk langsung ditanya
dua kandidat gitu. Kita di PCNU Kabupaten Sunjung sesuai dengan kewenangan tugas tupoksi yang diatur di dalam ADRT dan peraturan organisasi kita, bahwa NU secara kelembagaan tidak ada keterkaitan dengan politik praktis. Benar. Yang pertama. Persoalan pilihan, persoalan dan lain sebagainya itu kembali kepada individu masing-masing. Itu pertama. Selanjutnya, NU berkomitmen untuk selalu mendukung, ya, mendorong demokrasi yang baik, demokrasi yang adil, demokrasi yang terbuka, yang semakin hari semakin bagus. Nah, makanya dua lembaga, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawasnya, ini harus saling bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal pasangan di Kabupaten Sunjung. Ini dua ya. Isu dua. Oke. Karena sering sering di surau, Oke. jarang di medsos. Oke. Kadang-kadang 2 atau 3 atau 5 ya. Iya. Lagian pendaftaran masih lama. Iya. Masih lama. Oh enggak lah, hitungan enggak ya? hari ya, tanggal 27 ya Bang Tatul ya. Iya. Nah, hitung hari Pak. Kita terlepas dari apa, mau 1 mau 2 pasang atau 3 pasang. Yang penting demokrasi di Kabupaten Sunjung ini semakin hari semakin baik, semakin bagus, dan ini adalah kewajiban bagi setiap individu kita. Setiap lembaga, ormas, NU, Muhammadiyah, Berti dan lain sebagainya itu berkewajiban sebagai sayap-sayapnya Indonesia ini mendorong terus. Nah, hasil daripada ini, ketika sebuah ormas, masing-masing lembaga ataupun umat daripada lembaga itu sendiri sudah memahami bahwa menjaga demokrasi ini adalah sebuah kebaikan, adalah sebuah kemajuan untuk negara, terutama untuk daerah kita. Nah, di sini baru bisa mendapatkan poinnya bahwa pilkada ini akan sukses ke depannya. Ya kita berharap kan dari tadi kan berbicara tidak terlibat politik praktis, dan memang kami sudah membahas politik praktis. Namun begini Bu ya, tapi dengan beberapa kali kejadian itu selalu menjadi bahan rebutan bagi mereka-mereka yang ingin melangkah di dunia politik. Selalu menjadi rebutan, dan itu tidak menambah, karena itu adalah organisasi terbesar di Indonesia Bu ya. Nah, udah ada yang datang atau belum Bu ya? Itu datang banyak. Datang banyak. Cuman belum memenuhi syarat atau seperti apa? Datangnya seperti apa? Mau apa? Kalau datang tak rekomendasi. Emang NU bisa merekomendasi? Bisa. Bisa aja. Rekomendasinya kan dengan yang lain. Kalau yang datang itu macam-macam, Betul kali. politik saja. Iya. Mau santapan rohani datang juga, maupun santapan jasmaninya datang juga. Jadi biasalah kalau kita lihat maupun nasional ataupun di tempat-tempat daerah lain pun saling sowan, saling silaturahim itu biasa. Jelas NU secara kelembagaan itu sangat dilarang untuk ke sana. Tapi masing-masing individunya pasti ini didorong menjatuhkan pilihan. Gitu. Oh, wajib, berarti NU juga wajib menentukan pilihan. Bukan ya? NU ya. Pribadinya. Sedikit saja. Tanda kutip itu. Awas, hati-hati. Karena di sini wartawannya para penjebak semua ya. Berarti pribadinya dibolehkan. Karena seperti ini, politik di Indonesia itu selalu melibatkan para tokoh-tokoh besar, para pemangku adat, pemangku organisasi, bahkan pemangku-pemangku yang lainnya yang bisa mangku-mangku lah ya. Yang penting punya pangkuan. Nah, Tanda kutip mangku-mangku ya. Jangan dulu. Itu selalu dilibatkan dalam dunia perpolitikan. Terlebih kalau kita berbicara NU itu adalah organisasi Islam ya, dan itu sangat berpengaruh dalam dunia politik di Indonesia ini. Nah,
Netralitas. Ini agak nangis saya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan Bang Tatul. Bang Tatul, ini kita mendengar itu ada kemarin berita bahwasanya Pak Tito Karnavian berbicara bahwasanya ASN itu boleh hadir di kampanye. Nah, boleh hadir. Lihat kan kadang ada konser Pak Justin Bieber, ya kan? Atau nggak boleh hadir? Boleh, Pak. Boleh. Itu beritanya Bapak nggak nonton TV, Saya oke ya? nggak ada TV di rumah. Nah, Bang, itu kita minta netralitas ASN dalam pemilu itu yang seperti apa? Karena ketika politik praktis tanda kutip ini itu susah untuk dideteksi, Bang. Seperti apa tanggapan Bawaslu dengan itu? Jangan pusing, Bang. Jangan pusing. Slow ya. Oke. Nah, baik, netralitas ASN. Di mana netralitas ASN itu saat kapan dia diberlakukan netralitas ASN? Pada bilik suara tidak bisa netral. Oke, Pada bilik suara pada bilik suara tidak bisa netral. Kalau memang netral sama dengan TNI Polri netral ya. Pada bilik suara. Dia kan TNI Polri tidak masuk ke bilik suara. Oke. Oke. Tetapi sebelum tahapan itu dia netral. Tahapannya kapan dimulai? Kampanye. Oke. Arti Mendekati partai politik pun tidak boleh. itu tidak boleh. Nah, Lucu ya. Karena memang itu aturan dari etiknya ASN dan undang-undang ASN. Lucu. Iya. Itu kan yang kita di bawah ini kan pelaksana Oke, undang-undang. iya. Menjalankan apa-apa yang tertera di undang-undang. Iya. Apa norma itu yang kita jalani. Iya. Kalau kita yang membuat undang-undang, beda. Nah, itu beda. Ya enak. Kalau enak yang membuat daripada yang menjalankan. Yang membuatnya kan sekali bicaranya. Iya. Yang menjalani ini berkali-kali. Karena gini, Pak. Dulu di tahun-tahun lalu kan banyak juga pengaduan tentang ASN, ya kan? Namun tidak ada tindak lanjutnya. Kan seperti Kalau itu. soal pengaduan tindak lanjut sudah ditindaklanjuti. Yang betul-betul melanggar ASN itu sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan itu rekomendasinya ke Komisi ASN. Oh, nggak langsung tangkap ya, Pak ya? Tidak. Oh, tidak ya. Oke. Karena ini berhubungan dengan administrasi negara. Karena berhubungan dengan etiknya ASN. Oke. Dan itu yang menindak adalah pejabat pengawas kepegawaian kalau saya. Pembina kepegawaian. PPK-nya itu adalah bupati. Karena rekomnya komisi ASN itu umpamanya komisinya ringan, sedang atau berat. Dari aturan itu nanti dikaji oleh Kabak Hukum, nanti disampaikan ke bupati apa tindakannya. Apakah penundakan gaji berkala? Kalau memang sedang atau memang berat dipecat. Oke. Nah, dan itu yang menindaknya adalah Bupatinya. pejabat pembina kepegawaiannya. Oh, pejabat pembina. Siapa yang ada pejabat pembina kepegawaiannya di kabupaten ini, itu yang menindak. Oh iya, oke. Bupati Museda. Tapi Bawaslu tidak bisa. Oh, Bapak udah mancing-mancing saya, Pak. Karena Jangan memang dalam tahapan ini itu sifatnya adalah rekomendasi. Apapun itu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan ataupun pemilu, kebanyakan adalah rekomendasi. berikan saya salah satu contoh. Kecuali yang bisa diputus oleh Bawaslu adalah yang berhubungan dengan Amplop putih? masalah administrasi. Oh iya. Oke, amplop, masalah amplop, amplopnya apa? Iya. Kalau amplop Kosong ya. Ternyata isinya happy birthday. kalau di undang-undang itu bukan bahasa amplop, Oke. memberikan dan atau menjanjikan. Iya. Apapun itu, memberikan dan atau menjanjikan sudah masuk pidana. Kalau memang itu terdapat unsur pidana sudah dan dinyatakan oleh Bawaslu itu terdapat unsurnya dan bersama Gakumdu sudah dan itu terpenuhi unsurnya pidana pemilu, maka akan diteruskan ke pengadilan. Jatuhnya pidana. Oke. Kalau memang karena ini pidana nih, kan sebenarnya menarik ke pidana nih. Kenapa tidak naik? Karena pembahasan unsur-unsur pidana yang disampaikan oleh pemilih atau peserta pemilihan ataupun yang ditemukan oleh Bawaslu itu digodok pertama sekali itu di Bawaslu. Pintu masuknya di Bawaslu. Oh, berarti seperti ini. Tidak hanya dari laporan masyarakat, itu bisa juga terjadi atas temuan dari Bawaslu ya. Nah, cuman seperti ini, Pak. Saya agak gimana karena ada pertanyaan yang cukup membuat saya lama ya. Lama merenung. Iya, lama merenung.
Saya paham. dari Bawaslu. Sabar. Kenapa ini barang tidak masuk? Oke. Karena gini, Pernah melapor kali. enggak. Karena dari Bawaslu kan ada Panwascam dan ada ke bawahnya lagi ya. Nah, itu apakah mereka punya kapasitas untuk Pemahaman itu. pemahaman itu, Bang? Yang Panwas, yang mana nih? Yang Panwas. Iya, ya, dari Bawaslu ke bawah kan ke setiap TPS. TPS Bang. Kalau saya pemahaman sudah. Karena memang di dalam proses penanganan pelanggaran itu dari Bawaslu pusat sampai ke PKD itu harus tahu dengan proses penanganan pelanggaran dan apa yang melanggar, apa yang tidak. Dan prosesnya seperti apa? Kalau memang penanganan administrasi itu di tingkat PKD nanti disampaikan ke Panwascam. Panwascam nanti merekomendasikan ke PPK. Nanti kalau memang berat dia administrasi yang bukan masih ringan, kalau dalam pemilu itu dikasih prosesnya. Tapi kalau di pemilihan itu sifatnya rekomendasi. Oke. Rekomendasi ke KPU atau setingkat jajarannya. Kalau Panwascam ke PPK, PKD ke PPS. Itu rawannya di mana? Rawan apanya? Rawan dalam arti kata ketika mereka yang di bawah itu menemukan rawan dalam bilik suara. Kalau Bilik rawan suara di dalam bilik biasa beda itu konteks. susah, beda konteks ya. Beda konteks. Kalau di bilik suara yang tahu dia adalah kertas sama tangannya. Ya, karena begini, Pak. Saya dapat laporan. Ya, cuman kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Itu entah seperti apa karena ada daerah yang rawan. Satu orang menusuk 3 suara itu tidak terjadi di Indonesia. Di sini, tapi di Indonesia belahan lainnya. Nah, mungkin Abang bisa. Kalau itu jadi PSU. Hah? PSU itu sudah terjadi di Kabupaten Sunda sudah terjadi. Oh, pernah Pada terjadi ya? Pemilihan presiden tahun 2014 sudah terjadi. Nah, kan Gus, Sudah. Aduh. Sudah terjadi. Siapa yang salah ini? Dan itu terbukti. kalau sudah pelanggaran masuk penjara apa enggak? Kalau itu menurut administrasi. Oh, administrasi. Negara Administrasi. itu fine-fine lah. Kalau yang menang Kalau enggak taunya presiden. Kalau untuk yang pemilu kemarin tidak ada. Oke. Tapi kalau sebelum ini kalau pemilihan tahun 2019 ada PSU. Kalau soal PSU ada. Dan itu bukan masalah mencoblos lebih dari 1 kali, tapi mencoblos orang tidak berhak mencoblos itu PSU mencoblos. Oke. TPS-nya mencoblos. Dan itu hanya beberapa kecamatan yang tidak masuk. Kecamatan Tanjung Gadang ada, Kamang Baru ada, Kupitan ada, Lubuk Taro ada, salah. Berarti semua ada. Pokoknya ada. Ada. Nah, kan enggak. Saya tadi hanya berbicara di belahan lain. Ternyata Kalau Di sini. kalau belahan lain lain belahan. Enggak. Karena kan agak viral. soal belahan saya nggak fokus. Nah, nggak fokus. Gus, sebentar Gus. Ini Buya ini harus saya cecar ini. Jangan ada Buya itu. dari panjang lebar. Apa pendapat Buya tentang kejadian-kejadian tadi yang dijabarkan oleh Bawaslu, oleh Bang Tatul, tentang ada yang salah masuk kamar lah tadi atau mencoblosnya seperti apalah tadi. Gimana pendapat Buya? Ada nih. Ya, yang pertama tentu itu diperbaiki. Oke. Kemarin mungkin kejadian-kejadian seperti ini yang berlalu itu ada kesalahan di mana lah. Maka- Kesalahan siapa? Ya, itu kan ya untuk kedepannya itu PR bagi kita. Iya. Yang salah kamar macam-macam itu hasilnya. Kalau orang saja salah kamar Selingkuh. Oh, enggak. Kalau orang salah kamar selingkuh. Salah kamar selingkuh. Penonton aman ya? Oke, lanjut Bu ya. Udah kan selingkuh. sedangkan salah kamar aja udah banyak. Apalagi ini persoalan pemilu, persoalan yang sebetulnya menentukan masa depan kan gitu. Kemarin sudah dipaparkan oleh Bawaslu kesalahan ini, bahkan sudah dipancing di sana di belahan daerah sana begini. Oh, ternyata ada di sini. Nah, ini sebetulnya ini adalah tanggung jawab masing-masing. KPU apa tanggung jawabnya, Bawaslu apa tanggung jawabnya, penyelenggara yang lainnya apa tanggung jawabnya, termasuk organisasi apa tanggung jawabnya. Kalau kami di NU tentu tanggung jawabnya adalah
mencerahkan, mencerdaskan, memberi Islam rohani lah itu kepada umat. Ya, Ya. kalau yang seperti itu salah, yang seperti ini yang seharusnya kan gitu. Jadi itulah perbaikan-perbaikan. Tidak mungkin lah langsung baik sekali. Tentu demokrasi ini tahap bertahap untuk selalu diperbaiki. Walaupun macam-macam lah persoalan yang kita hadapi dalam memperbaiki demokrasi yang ada ini. Ini kalau bercerita tanggung jawab, cukup berat ini ternyata. Karena ada sumpah yang sakral menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing kan seperti itu. Apalagi itu udah disumpah salah kamar mulu kan, salah kamar aja ntar ribut kan gitu. Jadi Bu ya, kalau masalah dari tanggung jawab, apakah dari pandangan Bu ya tentang kejadian-kejadian yang menciderai demokrasi itu, apakah tanggung jawab mereka itu sudah terpenuhi atau tidak? Pertama itu tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap individu itu mempunyai nur ilahiyatnya. Oke. Nur ilahiyat itu di samping tanggung jawab sosial sebagai anak bangsa, yang paling fundament, yang paling mendasar itu tanggung jawab kepada Allah taala. Berbuat dosa di tempat yang tidak diketahui, pasti orang yang berbuat dosa itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Seperti itu juga jika selingkuh di dalam kamar, ya, ataupun coblos banyak-banyak itu orang yang nggak tahu. Tapi ini berkaitan dengan nur ilahiyatnya, berkaitan dengan nur ilahiyat, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Gini aja lah contohnya yang sederhana betul. Contoh, kalau jadi apa namanya, ingin jabatan, setelah itu ada yang dilarang oleh agama. Apa yang dilarang oleh agama kan itu yang dikasih Suap. Oke, itu menjelek lah. Itu sebetulnya ya bukan hari itu saja yang apa, tapi hasil dari itu pasti haram lah. Oke. Jadi itu sebetulnya tidak dalam-dalam betul. Berarti garis besarnya mereka itu bisa jadi durhaka terhadap masyarakat Indonesia ya, yang menciderai demokrasi Dengan suap tadi. Oh, itu. Sebetulnya itu udah kajian umum itu, tapi ya rahasia umum itu. Rahasia umum. Karena kan ada pepatah. Enggak WC aja yang umumnya rahasia. Makan daging babi itu haram, tapi dapat uang haram tuh enak, masuk kulkas dulu lah biar dingin kan begitu. Tapi oke, kita tadi sudah sedikit melebar. Kita kembalikan lagi kepada Bang Tatul. Siap. Kita udah megang HP dah. Bang, dari penjabaran kita tadi pada pemilu-pemilu yang sebelumnya, itu pidana yang paling berat dijalani oleh orang atau hukuman lah, kita tidak berbicara pidana karena tadi administrasi negara ya, yang terjadi di Sejunjung itu tentu selalu feedback ke Bawaslu kan, apa pelanggaran yang paling berat dan seperti apa hukuman yang mereka dapatkan, Bang? Kalau untuk pidana sampai hari ini kan belum pernah naik ke tingkat pengadilan, baru sampai di tingkat Bawaslu, dan pembahasan ini baru di tingkat Gakumdu. Kenapa? Karena memang untuk keterpenuhan unsurnya itu susah. Nah, terpenuhi unsur syarat formil materialnya. Oke, nanti kalau tidak terpenuhi unsur syarat formil materi itu tidak bisa naik ke pembahasan kedua, pembahasan pertama. Nah, kalau memang dia kan ada di Gakumdu itu ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, yang kedua, yang ketiga. Permohonan unsur pertama itu adalah di tingkat Bawaslu. Itu untuk keterpenuhan syarat formil materialnya, dan unsur-unsur apa yang harus dijatuhkan ke pelanggar. Okay. Dan itu perdebatannya panjang karena kan berhubungan dengan pidana. Nah, dan kalau memang tidak terpenuhi unsurnya, maka itu tidak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya. Maka dipotonglah sampai di situ, dibuat pleno bahwa memang tidak terpenuhi unsur syarat formil atau materialnya. Karena memang kami dengan orang pelapor itu ada hal yang menarik sebenarnya. Nah, menariknya bagaimana? Orang melapor, tapi data yang diberikan itu tidak lengkap. Atensi mereka terhadap itu hanya sekedar melapor, sekedar melepar kewajiban, bukan full untuk melapor dan memang untuk hal yang lainnya. Hanya beberapa kali yang datang ke kantor kalau memang ada unsur pidananya hanya sekedar melapor, tetapi unsur-unsur lainnya tidak dipenuhi. Padahal sudah disampaikan kepada pelapor bahwa Bapak kalau mau melapor hari ini, bahwa Bapak harus menyiapkan ini dan itu. Ininya apa nih? Macam-macam. Saksi, Pertama tertulis. Pertama bukti.
Iya, kedua barang bukti, iya. dan saksi. Ya, kalau dalam Nah, pidana kan siap begini. itu uraian kejadiannya. Iya. Karena yang akan membuat laporannya itu adalah pelapor dan dipandu oleh Bawaslu. Kalau nanti uraian kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu kan tidak cocok. Dan kelemahan kita itu peserta kebanyakan. Pokoknya peserta pemilu belum paham hal ini. Berapa alat bukti sih yang sah? Dia 2 alat bukti sudah cukup. Berarti sama. Saya saksinya ya sama Cuman dengan. harinya aja beda. Nah, terus dan pemahaman peserta pemilihan bahwa proses penanganan pelanggaran, bahwa sejak terjadi pelanggaran itu 7 hari. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Dan harinya hari kerja. Oke? Hari kerja. Oke. Bukan hari kelima. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Ya. Berarti Sabtu Minggu libur lah ya. Dan proses pelanggarannya kalau untuk pemilihan itu harinya adalah hari kalender. Hanya maksimal 5 hari. Istilahnya di dalam proses pelanggaran Perbawaslu 8 2020 itu ada 3+2. Kalau tidak terpenuhi unsurnya di 3+2 ini, maka dihentikan. Dan itu hitungnya hari kerja. hari kalender. Kalender. Kalau dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Tapi kalau sudah naik nanti di masalah pidana nih. Nanti kalau soal masuk ke penyidikan di kepolisian dan penuntutan yang di kejaksaan itu berlaku harinya adalah hari kerja. Nah, pertanyaan satu lagi. Hari kerjanya apa nih? Sebentar, udah dijelaskan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa lagi. Kalau kerjanya Bawaslu? Sabtu Minggu libur nggak? Sabtu Minggu libur. Nah, itu Kalau pertanyaan. kerja. Ah. Kalau soal kerja Bawaslu itu tidak ada. Nah, itu dia. Tidak ada libur. Tidak ada libur. Kalau pekerja kerja, Nah. tapi ini proses penanganan pelanggarannya ada hitungannya hari, kalender, dan hari kerja. Sebentar. Ada iklan yang mau lewat dari KPU. Oke. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Oke, setelah kita jeda dengan iklan tadi, dan kita juga sudah mendengar tadi paparan juga dari Bang Tatul, Buya, juga Bang Guslur. Sekarang dulu ke Guslur. Dari panjang lebar, mulai dari pidana dan pelanggaran administrasi negara, tentu dalam sepanjang perjalanan pemilu dan penegakan demokrasi yang ada di Kabupaten Sijung tadi, tanda kutipnya ada. Pasti ada. Pasti ada, namun kan tidak sampai Kemana? ya kemana-mana, kan begitu. Mungkin kita bicara apa dulu lah kepada Agus tentang itu. Terima kasih, Bung. Kami selaku organisasi kepemudaan dan selaku juga masyarakat umum melihat menindaklanjuti terhadap apa yang terjadi di masa lalu, dan betul juga kata Buya, ada perbaikannya. Nggak mungkin langsung serta-merta baik langsung kan. Dan ini adalah kerjasama kita bersama terhadap penyelenggara, Bawaslu, masyarakat, dan lainnya. Nah, kalau melihat jauh kemana atau mau kemana itu tergantung kita semua, ya kan? Tergantung kita semua seperti apa. Iya, komitmen loh. Nanti lain lagi Pak, nomor nanti. Jadi saya menilai ini harus penyelenggara memberikan ya tadi kerjasama juga terhadap masyarakat, otomatis terhadap bagaimana organisasi komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sijung supaya bisa membantu juga penyelenggara terhadap penindakan atau pengawasan yang ada di Kabupaten Sijung terhadap pemilu pilkada. Oke. Jadi ya seperti halnya yang mungkin tadi ada baterai yang apa kan? Nah, ini salah satu habis ya? baterai habis. Ini salah satu contoh ini. Oke. Udah terbantu Bawaslu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat melewati Nyindir enggak? enggak, ini kan menyampaikan. Kita tidak menyindir, Tidak tapi lebih menyindir. menyadarkan. Menyadarkan. Oke. Menyadarkan bahwasanya itu Bawaslu punya kerja. Oh iya. Ya? Kalau seandainya masyarakat diam aja, Bawaslu nggak tahu Oke. cara bagaimana untuk melaporkan yang baik. Tadi sudah dijelaskan oleh
udah tahu kan, bahasanya prosedurnya kayak gini gitu kan. Sampai tahapannya 7 hari jam kerja, ada jam kalender. Ini kalau udah menuntut masyarakat sejunjung terhadap penyelenggara atau penindakan di Bawaslu ini udah paham semua ini. Nah, hendaknya Bawaslu atau penyelenggara yang lain mungkin dari tingkat rendah nagari sampai kecamatan ya kan, untuk melakukan ya pendekatan lah ke masyarakat dan mensosialisasikan tupoksi yang disebut amanah dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara itu kan. Nah, ini loh kerja kami. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menemukan terjadi persoalan ini tahapan-tahapannya sampaikan juga. Sosialisasi. Oke. Namun ada pertanyaan lagi, Bung Gangga, mungkin agak cepat aja kita sekarang kan, terhadap masyarakat aja kan. Sekarang kalau seandainya penyelenggara yang melanggar kode etik, kemana kita laporkan? Penyelenggara. Oke. Tahan dulu. Saya tadi sudah mau berbicara itu di sesi terakhir agak panas, Pak. Karena dari mungkin ada salah juga kan. Tupoksinya. kita minta juga tanggapan dari Buya selaku Ketua PCNU. Nah, tentu Bawaslu juga tidak bisa bekerja sendiri tentang pengawasan tindak pidana dan yang lainnya, atau pengawasan pelanggar pemilu oleh penyelenggara. Nah, kita minta sikap nih dari PCNU Kabupaten Sejunjung ini. Boleh sikap seperti apa dan harapan yang seperti apa itu, Bu ya? Jadi untuk mensukseskan suatu hajat tentu memerlukan tenaga dan usaha yang banyak. Pengawasan ataupun penyelenggaraan. Pertanyaannya kan di pengawasan. Sebetulnya kalau kita lihat sebelum ini NU selalu dilibatkan dalam pengawasan ini. Selalu. Ini tidak kita pungkiri, selalu dilibatkan. Apapun yang menjadi sosialisasi dalam berbagai kewajiban yang diemban oleh Bawaslu, undangannya sampai ke kita dan disosialisasikan kita. Ini tidak kita tutup. Tapi ke depannya karena tugas-tugas semakin berat, ini harus ditingkatkan. Mungkin di tingkat kabupaten sudah maksimal sosialisasinya dalam pengawasan ini sampai ke tingkat bawah. Kalau kita di NU ini kan PC, ada namanya MWC di kecamatan, adanya namanya ranting di nagari, anak ranting di masing-masing kelompok. Ada kelompoknya kelompok Torekoh dan kelompok-kelompok ribat dan majelis yang lainnya gitu. Jadi ini walaupun sangat terbatas dalam jangkauan tapi ini perlu kita supaya ini bisa menyeluruh kekuatan ini untuk selalu memajukan demokrasi kita. Sejauh itu ada tidak PCNU dilibatkan oleh Bawaslu, karena kita tahu itu Bawaslu harus bekerja sama dengan hal-hal yang mencairkan organisasi masyarakat, kepemudaan dan yang lainnya. Nah, sejauh itu seperti apa keikatan kerjasama Bawaslu dengan PCNU? Ada tidak, Bu ya? Kemarin-kemarin ini ada. Kemarin ini ada. Kayaknya tidak ada. Ini kemarin kapan? Ya, Bos jangan langsung memutuskan, Buya belum sampai lagi. Belum sampai. Ini kan belum jauh jarak lah. Oke. Belum jauh jarak. Kemarin Kalau saya maju, kita dilibatkan di dalam sosialisasi, selalu diundang, tapi yang berbentuk kerjasama di dalam tentu kita tidak tahulah wewenangnya Bawaslu itu seperti apa untuk kerjasama secara tertulis dan lain sebagainya, yang nanti kerjasama secara tulis itu mengakibatkan pengeluaran A, B dan C itu kan tidak kewenangan kita. Oke. Tetapi ya sekali lagi sebelum ini kita diundang. Mungkin organisasi lain diundang. Kita lihat undangannya banyak kok. Ini tidak bisa kita tutup ini. Kita lihat ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. NU sering diundang. Tapi yang untuk menghadapi pilkada ini, ini kita pertama juga diundang di sini. Karena kita adalah podcast untuk semua kalangan. Oh, iya. Podcast yang memang mengedukasi, namanya saja navigasi, narasi, visual, gagasan dan inspirasi. Berharap
channel YouTube ini menjadi channel yang mengedukasi masyarakat banyak, terutama anak-anak muda, orang tua dan yang lain sebagainya. Yang penting itu membawa hal-hal yang positif. Ini adalah ruang diskusi, tidak tertutup kemungkinan untuk masyarakat banyak untuk datang hadir ke sini memberikan keluh kesahnya. Oke ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe dan tonton. Komen juga. Share, komen. Tadi kata PCNU sering diundang. Terus kerjasama seperti apa yang memang bisa diberikan oleh Bawaslu terhadap mereka ormas-ormas, LSM dan pers lah, komunitas. Itu kerjasama bentuk apa yang diberikan oleh Bawaslu? Baik, terima kasih. Untuk mulai, baik, kalau untuk kerjasama dalam pemilu kemarin kita sudah melakukan beberapa MOU dengan wartawan sudah, dengan kawan wartawan sudah, PWI, satu dengan PGRI, dengan SMA, beberapa kemarin itu 7 atau 9 MOU kita laksanakan. Tapi untuk ormas kita belum arahnya ke sana untuk MOU, karena memang ini kan runutannya dari atas ke bawah nih. Mungkin untuk pelebaran sayap nanti bisa. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini itu adalah memang dengan cara bekerja sama adalah menemui para tokoh ormas, apapun itu bentuk ormasnya, dengan cara kadang mengundang untuk diskusi, mengundang untuk sosialisasi, mengundang dalam bentuk rakor, dan hanya bentuk itu yang baru bisa dilakukan oleh Bawaslu. Karena memang dalam satu sisi apa yang disampaikan oleh Buya tadi, karena memang di situ kan ada ikat mengikat kalau MOU. Dari kalau sudah ikat mengikat karena sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jadi itu belum dilakukan untuk terhadap ormas. Tapi untuk kerjasama lain sudah. Kenapa? Karena memang tanpa ormas, Bawaslu ini tidak akan apa-apa dalam proses pengawasan, apapun itu ormasnya. Karena yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan adalah ormas ataupun yang lainnya. Tapi dalam soal penindakan pelanggarannya itu ormas tidak bisa. Yang melakukan penindakan pelanggarannya itu adalah Bawaslu. Yang berhubungan dengan pelanggaran pemilihan ataupun pelanggaran pemilu. Kalau pelanggaran lainnya itu kan tidak. Kalau pidana umum ke kepolisian. Kalau pelanggaran KDRT bisa ke kepolisian atau bisa ke pengadilan agama. Panjang ya. Ya, tapi kalau berhubungan dengan pemilu dan Masuk juga di pintu masuknya adalah Bawaslu. Dan bukan juga ke KPU, bukan juga ke kepolisian. Kenapa? Karena memang pada beberapa pelanggaran yang memang ada dugaan pelanggaran, ini dugaan. Kata pikiran pelapor ini adalah ini pelanggarannya pidana dan itu disampaikan ke kepolisian. Dan memang polisi mengarahnya kan Bawaslu. Padahal itu orangnya kalau soal pendidikan sudah berpendidikan, kadang pelapor itu. Kenapa mungkin mereka ini belum terlalu paham, bukan tidak paham, bukan karena memang dia pengennya bypass mungkin. Bypass langsung. Langsung. Tapi tahapannya pintunya itu adalah di Bawaslu. Ada yang melapor ke Kejari. Ada. Oh, lewat Gakumdu. Nah, dia kan kalau misalnya nanti kan karena orang ini tahu nih dalam tanda kutip bahwa memang di tindak pidana itu adalah di Gakumdu katanya. Gakumdu itu ada di kepolisian dan kejaksaan. Tapi pintunya itu adalah pembahasannya adalah di Bawaslu. Berarti garis besarnya adalah setiap apapun pelanggaran tindak pemilu itu, maupun itu pidana maupun administrasi negara, itu harus masuk ke Bawaslu dahulu ya. Ya, sebuah bentuk pelanggaran itu masuknya yang berhubungan dengan pemilihan ataupun pemilu itu pintu masuknya adalah Bawaslu. Apapun itu, pertama yang sampaikan tadi Gus Nur bilang ada kode etik, itu ke Bawaslu bukan ke yang lainnya. Tapi kode etik rumah tangga ya tidak di Bawaslu. Tidak di Bawaslu, tapi kode etik penyelenggara pemilu itu ada di Bawaslu. Oke Gus, tadi Gus Nur ingin bertanya. Apa bertanya tadi? Lebih dipertegas lagi. Lebih dipertegas lagi. Masih siap bertanya Anda? Masih. Oke. Masih. Oke, berikan pertanyaan tajam Anda terhadap Langsung kan. Tadi Bawaslu menyampaikan pintu pertama masuk di dalam sebuah persoalan lah. Kita sebut persoalan kan di dalam pemilihan.
apakah itu peserta termasuk penyelenggara, ya kan? Nah, di dalam hal ini kebanyakan kita tidak menemukan bahasanya yang mungkin, mohon maaf kawan-kawan, tidak tersampaikan kategori yang salah pintu tadi, salah masuk tadi. Contoh undang-undangnya. Nanti ini persoalannya nanti kepada, ya mohon maaf nih, penyelenggara nanti apa namanya tuh, melarikan ke analisa yang salah. Nah, itu dia. Maksudnya ini nggak penting nih. Sebenarnya kejadiannya benar, namun nanti di Caranya salah. gitu. Nah, ini harus bisa lah Bawaslu menjelaskan bagaimana pelaporan kode etik dan lain sebagainya. Baik. Hmm. Ini bukan masalah kode etik saja. Proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Kalau ada yang melapor, itu ada kajian awal yang akan dilakukan. Oke, kajian awal. Ada kajian awalnya. Di kajian awal itu, kalau memang terpenuhi unsurnya, syarat formil dan materinya itu ditindaklanjuti dengan penanganan proses penanganan pelanggaran. Tapi kalau memang belum, itu akan dikembalikan kepada pelapor untuk melengkapinya. Dan itu Bawaslu melakukan kajian awal itu 2 hari. Sejak pelapor itu melakukan Beda kan? pelaporan. Tadi 7 hari, sekarang tadi beda dengan pelaporannya. Ya, Kajian. Oke. prosesnya tetap 7 hari. Bukan, itu Nah, bingungnya di situ. Nah, ini penjelasannya. Oke, yang 7 hari itu adalah itu orang atau siapa yang akan melapor, yang berhak melapor itu sejak kejadiannya. 7 hari sejak kejadian atau sejak ditemukan. Oke. 7 hari melapor ke Bawaslu. Lewat dari 7 hari itu cut. Tetap diterima, tapi nanti tidak perlu syarat materialnya. Oke, kalau memang sudah orang ini melapor dan proses penanganan pelanggarannya pelaporannya itu sebelum diregister ada kajian awalnya. Oke, kajian awal maksudnya itu adalah untuk keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Itu 2 hari. Harinya adalah hari kalender, bukan hari kerja. Kalau untuk pemilihan, tapi kalau mau pemilu hari kerja. Kalau untuk pemilihan kalender 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah, oke. 2 hari itu nanti kalau memang tidak terpenuhi unsurnya, ada yang kurang dari pelapor ini, nanti akan disampaikan melalui surat kepada pelapor itu untuk memenuhi apa-apa yang akan dilengkapi. Dalam 2 hari itu. Dan tambah lagi 2 hari. Oh, tambah Kepada lagi 2 hari. pelapor Oke. untuk melengkapinya. Kalau sudah tidak dilengkapi 2 hari itu, maka akan dilakukan pleno oleh Bawaslu bahwa ini tidak terpenuhi unsurnya. Kalau dilengkapi dan terpenuhi unsurnya, maka akan diregister. Oke? Oke. Diregister itu, setelah itu diregister, kalau sudah diregister, maka argonya mulai jalan. Wah. 2-3 hari. Ah, Proses itu dia. pengaparannya. Kalau untuk pemilihan itu kan ada sifatnya rekomendasi dan itu banyak daripada klarifikasi. Selama 5 hari. Perbaikannya kapan? Perbaikan sudah daripada di kajian awal. Oh, gitu. Sudah ada dikasih 2 hari setelah ada kajian awal oleh Bawaslu. Setelah itu nanti kalau dari kajian awal itu apa yang harus dilengkapi oleh pelapor itu, maka wajib pelapor itu melengkapi itu. Apa-apa yang diminta item-itemnya oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian. Umpama buktinya tidak ada, memperbaiki laporan, boleh memperbaiki laporan. Laporan itu boleh diperbaiki, silakan, boleh. Nah, sebelum diregister. Tapi kalau sudah diregister, no, tidak ada lagi perbaikan, harganya naik. Langsung ke DKPP. Kalau itu kan itu pelanggaran. Pelanggaran. Apapun itu pelanggarannya. Nah, nanti dari hasil klarifikasi itu apa jenis pelanggarannya? Dari awalnya sudah jelas nih. Dari kajian awal itu pelanggarannya apa? Kalau memang etik itu dilakukan klarifikasi sebanyak 3+2, sebanyak 5 hari. Setelah itu diputus oleh Bawaslu bahwa ini adalah akan direkomendasikan ke DKPP. Prosesnya di DKPP hanya sampai di situ. Proses sidangnya itu adalah di DKPP. Menyatukan hukumannya adalah di DKPP. Jadi itu. Oke. Siap. Berarti gini, Bang. Secara garis besarnya ada waktu yang memang sangat singkat. Memang sangat singkat. Hanya 2 hari. Ya. Dan 2 hari itu menentukan sifatnya, sangat-sangat menentukan. Apakah dia melengkapi berkas atau tidak. Apalagi ini kutipannya itu lebih ke saksi sebenarnya. Jadi banyak teman-teman kita itu takut untuk menjadi saksi. Saksi dalam tahap pelanggaran, apakah itu administrasi negara, apakah itu pelanggaran pidana dalam tahapan pemilu. Saksi siapa itu takut apa lagi gitu. Jadi begini, ada
Satu buah pandangan memang benar-benar undang-undang politik itu yang buat adalah orang politik. Bahkan Iya. undang-undang di Indonesia itu tentang hukum memang yang dibuat oleh orang politik. Apalagi para pelakunya itu memang dilindungi secara undang-undang, ya kan? Itu penilaian orang banyak. Betul. Karena memang hari-hari itu telah sangat-sangat mengikat. Hmm. Nah, kalau kita bilang cederai demokrasi Indonesia, ada. Demokrasi kita sedikit tercela akibat dari pelanggaran-pelanggaran tadi, Bu ya. Mungkin Bu ya, untuk tambahannya Bu ya, Buya bisa menambahkan pandangan-pandangan apa yang seharusnya lebih lakukan ke depannya untuk penegakan demokrasi yang lebih bagus lagi. Ini terutama tidak hanya di Junjung, Iya. ini lebih ke nasionalnya. Nah, mungkin kita minta pandangan dari PCNU. Sebetulnya yang pertama itu ibda li nafsi la li ghairi. Persoalan-persoalan yang ada sama yang disampaikan tadi itu bahwa undang-undang ini dibuat oleh orang politik. Ya. Hasil adalah hasil produk politik, kan seperti itu. Maka yang diperbaiki itu memang individu-individu setiap orang yang berpolitik. Sebetulnya kalau demokrasi ini adalah sistem yang cukup bagus. Tetapi bagus atau jeleknya sebuah negara demokrasi ditentukan oleh individu orangnya. Nah, hari ini sebetulnya ini PR besar kita. Ingin baik politik di Indonesia, perbaiki individu masing-masing. Sama sebetulnya udah rahasia umum juga. Satu malaikat masuk ke parlemen itu 29 setan yang akan dilawan jadi setan juga yang satu malaikat itu. Kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Mulai dari diri masing-masing, baik itu yang menjabat ataupun kita sebagai masyarakat banyak ini. Semuanya harus berbenah. Berbenah untuk memperbaiki diri demi demokrasi, demi Indonesia ini. Mungkin itu. Berarti kan cukup, pandangan kita cukup besar pada malamnya ini. Terus Buya dan Bang Tatul, mungkin pertanyaan terakhir ini, karena memang saya yang ingin bertanya itu satu, Bawaslu, pandangan itu kepada PCNU dan Thomas tokoh masyarakat, namun NU juga. Nah, iya. Oke, karena saya teman lama dengan beliau, satu perjalanan, satu gagasan dan satu impian. Namun sekarang berbeda kan. Jadi Bang, pertanyaan terakhir dan ini akan menjadi pertanyaan penutup dan menjadi pamungkas. Sebenarnya juga tidak sih. Ini berani tegas dan lebih tegas lagi tidak Bawaslu dalam praktek penegakan hukumnya secara administrasi negara, secara pidana. Karena ini cukup riskan, Bang. Cukup sangat riskan. Karena isu itu hanya ada dua pasang calon raksasa yang akan maju. Dan kedua, para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh penting di Kabupaten Sijunjung itu juga sudah pasang badan. Karena kan sudah ada surat pernyataan. Nah, itu berani tidak menindak tegas mereka apabila terjadi pelanggaran oleh Kalau soal berani. Soal berani. Aku udah gue nih. Itu kan soal berani. Tapi berani dalam hal apa? Ada klaster yang harus kita sampaikan. Karena dalam soal penegakan peraturannya tetap berani. Karena kita sudah disumpah dan itu peraturan perundang-undangan. Oke? Dan itu kalau memang itu betul-betul mau melanggar dan itu memang terpenuhi unsur pelanggarannya, kita akan tindak. Sampai hari ini secara pribadi saya di Bawaslu belum pernah mundur terhadap hal itu. Apapun itu, kalau sudah melangkah satu langkah, dia akan tetap melangkah. Kapanpun berlari. Tapi bukan melarikan diri. Ini beda. Tetap melangkah dan tetap melangkah. Kapan lari, tapi tidak melarikan diri. Mengejar mereka dalam aturan, dalam segi aturan. Kalau Bawaslu dalam proses penegakan pelanggarannya, proses penegakan pelanggarannya itu tidak ada hal yang agak berbeda dengan penegakan pidana.
untuk kepolisian. Karena memang di kepolisian bisa progresif. Tapi kalau di Bawaslu progresifnya ada, tapi ada kategori progresifnya. Kenapa? Progresifnya di sini. Kalau memang nanti kalau ada unsur pelanggarannya terpenuhi unsur materialnya dulu, material, tapi formil tidak terpenuhi, itu bisa dijadikan informasi awal oleh Bawaslu. Oke, informasi awal dari Bawaslu ini nanti akan dilakukan proses penanganan pelanggarannya. Dilakukanlah klarifikasi untuk terpenuhan syarat formilnya, dan itu bisa dijadikan temuan. Itu nih umpamanya Bang Angga nanti datang ke Bawaslu melapor tidak terpenuhi unsur formilnya karena mungkin waktunya sudah lewat, dan itu bisa dilakukan oleh Bawaslu menjadi temuan dengan cara menjadikan itu sebagai informasi awal. Dan itu dilakukan itu 7 hari untuk mencari informasi validnya dan untuk dilakukan tindakan pelanggaran, dan itu sudah kami lakukan. Dan itu beda ini kasusnya. Tapi ini informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke kami, dan kami melakukan penelusuran kalau dia pemilihan. Karena itu bukan investigasi, karena ini orang yang melapor, melakukan penelusuran. Tapi hal yang agak susah, kami melakukan klarifikasi terhadap orang itu, orangnya melarikan diri. Nah, ini kan bukannya Bawaslu yang tidak aktif, Berarti tetapi kita mempertegas gini Bang. Berani tegas berarti ya. Aneh tegas. Berani ya. 2012 sampai sekarang kan tidak ada. Ya cuma kan begini Pak, ketegasannya tidak menimbulkan efek jerah loh. Kenapa? Karena memang kalau soal efek jerah itu bukannya di Bawaslu. Lebih ke Itu terhadap aturan apa yang akan lebih domainnya kepada perilaku apa yang dilakukannya ya. soal etik, rekomendasi ke DKPP. DKPP sudah ada dari Bawaslu. Ada beberapa periode sudah ada. KPP aman-aman aja. Geser aja Bang. Iya. Salahnya sih kesannya DKPP bukan Bawaslu yang mutus. Caca. Nggak bisa ya. Nah, karena memang di DKPP itu ada yang dilakukan oleh DKPP pada saat itu kan mengklarifikasi pada saatnya sidang. Kalau saya kan bisa, itu laporannya agak sedikit gimana bro. Enggak ya? Kalau kita dengan kawan-kawan KPU, kalau memang berteman tetap berteman. Tapi dalam soal penegakan aturannya, Sikat. itu tetap tegak. Oke, siap. Oke. Eleng aja nggak mau, apalagi teleng. Oke. Eleng nggak mau, apalagi teleng. Berarti Bawaslu itu akan bersikap tegas kepada siapapun. Nah, Oke ya. Ini sudah Ya, masuk ini sesi- contoh nih, ini Oke. contoh. Pilkada 2020 secara pribadi, saya kan secara pribadi nih, karena banyak keterikatan dengan para calon. Itu secara pribadi. Iya. Tapi saya tidak bermain dengan siapapun. Walaupun yang jadi tim ses tadi, ya kan? Yang jadi tim ses ini pemilih. Yang jadi tim ses ini teman dekat. Kakak kan kalau Kakak lobby-lobby, kita juga ada kan begitu? Hah? Kakak kita juga ada. Tadi Iya, kita juga lengkap ada. sudah. Iya. Tapi soal integritas itu tidak bisa tergadaikan Oke. sampai hari ini. sampai hari Tepuk tangan ini. dulu penonton. Sebegitu seriusnya dan sebegitu hebatnya mereka yang mendirikan demokrasi yang lebih baik dan lebih maju lagi di Kabupaten Sunjung terkhususnya. Ini mereka kayak dan mungkin ini di sesi-sesi terakhir, Buya. Saya minta kata-kata pamungkas Buya tentang pilkada kali ini. Dan memang hot issue sudah mulai terlihat Buya, mungkin Buya juga sudah mendengar. Pesan-pesan moral yang dari PCNU sampaikan kepada masyarakat itu yang kami minta Buya. Tolong sampaikan Buya. Baik. Mungkin yang terakhir kita sudah akan menghadapi pilkada daripada sebelum ini. Kita bukan mengatakan ini bobrok, tapi sudah baik. Dan ini akan diperbaiki terus hendaknya depannya. Nah, untuk memperbaiki ini, memang ini tanggung jawab kita semua. Penyelenggara maupun pelaksana, ya. Ini perlu
menyesuaikan dengan apa? Dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya baru ormas-ormas dan elemen yang ini kita harus saling berkoordinasi. Mungkin itu. Terus, ayo ditambahkan. Ya, closing aja kan. Untuk penutup, mungkin dari kami selaku masyarakat berharap kepada penyelenggara bersatulah dan bertindaklah secara tanggung jawab dan tupoksinya, baik KPU dan Bawaslu. Dan kami harap pada pemilu kali ini atau pemilu setelah khususnya di Kabupaten Sumeneb menjadi pemilu bersejarah yang terbaik hendaknya di tahun-tahun sebelumnya. Lalu melahirkan sejarah dan melahirkan pemimpin yang baik untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kami berharap juga pada masyarakat jangan terprovokasi dengan cara-cara yang bukan demokrasi. Artinya harus kita menjadi lagi setiap kita untuk yang damai. Kami sebagai masyarakat, ya untuk damai-damai saja lah. Jangan ada yang berbeda ini harus kita lah. Kita sendiri. Coba ya. Dari saya. Para sahabat sekalian, malam ini navigasi cukup menggagas sebuah problematik demokrasi, problematik yang selalu mencederai berdirinya demokrasi dan lahirnya demokrasi di Indonesia. Semoga ke depannya menjadi demokrasi yang melahirkan pemimpin yang hebat, pemimpin yang mampu membawa bangsa kita, daerah kita kepada peradaban yang lebih maju. Dan pada malam hari ini saya Kris Ganggala Lapari akan menutup acara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hadir atas waktunya dan selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.